Selamat datang di channel Cik Gentar, jangan lupa subscribe dan klik tombol loncengnya, agar Cik Gentar bisa tumbuh besar dan tidak jadi anak kecil terus, terima kasih. Bab 17. Ketika David Fred mengetahui bahwa You Dahong benar-benar meminta Luo Feisue untuk datang ke kotak VIP untuk berbicara tentang berbagai hal, dia sudah menyadari bahwa tujuan orang ini jauh dari murni. Luo Feisue juga ragu sejenak, lalu berjalan maju, siap mengetuk pintu box VIP. Tapi sebelum dia bisa mengetuk, pintu box VIP tiba-tiba terbuka. Seorang pria mengenakan jas putih, sepatu kulit mengkilap, pendek dan gemuk, kulit gelap, dengan punggung disisir ke belakang mengkilap, dan tampak celaka, tapi ada seutas tali tergantung di lehernya dengan rantai emas besar yang mencolok, seorang pria paruh baya dengan temperamen pemula muncul. Orang ini adalah bos Dongjiang Liquor, You Dahong. Di belakang You Dahong, sebenarnya ada 3 bodyguard jangkung bertampang garang dengan tato di dada dan lengan mereka. Aduh! Tuan Luo, kamu akhirnya di sini. Senang bertemu denganmu. Senang bertemu denganmu. Mata You Dahong berbinar ketika dia melihat Luo Feisue di luar pintu berjabat tangan dengannya. Tuan You, halo. Luo Feisue sedikit terkejut, tetapi karena kesopanan, dia mengulurkan tangannya dan menjabat tangan You Dahong. Tapi You Dahong memegang tangan Luo Feisue, dia tidak ingin melepaskannya, dan berkata, "Oh, Bos Luo, kamu sangat cantik. Dan kulitmu sangat terawat, sangat lembut. Tuan You, Anda telah menyanjung diri sendiri. Tapi tolong hargai diri Anda." Luo Feisue tersipu, dia tidak berharap Dahong melakukan ini minggu ini, jadi dia buru-buru menarik tangannya dengan paksa. You Dahong terkejut sesaat, lalu dia tersenyum canggung, dan kemudian berkata kepada Luo Feisue, "Tuan Luo, jangan salah paham. Melihat kecantikan sepertimu, aku tidak bisa menahan diri. Yo, mari kita bicara tentang bisnis." Luo Feisue sedikit mengernyit, dan berkata langsung, "Turun ke bisnis? Bagus. Bagus." You Dahong tersenyum, dan kemudian dia sepertinya melihat David Fred berdiri di samping Luo Feisue, jadi dia bertanya padanya, "Presiden Luo, siapa anak ini?" "Oh, dia adalah karyawan perusahaan kita. David Fred dari Departemen Kreatif." Luo Feisue buru-buru memperkenalkan seperti ini. "Hai Tuan You." David Fred juga berinisiatif untuk menyapa You Dahong. Meskipun dia tidak menyukai pria malang ini, itu adalah kesopanan dasar. You Dahong mengabaikan David Fred, tetapi memandang Luo Feisue, "Bos Luo, bukankah saya sudah memberitahu Anda di telepon kemarin bahwa apa yang akan saya adakan malam ini adalah perjamuan pribadi, dan orang-orang selain Anda tidak diterima berpartisipasi? Apa yang terjadi denganmu?" "Maaf, Tuan You. Masalahnya, iklan industri minuman K3 Radongjiang Anda dibuat oleh David Fred dan departemennya, dan saya telah memintanya untuk mengikuti permintaan Anda selesai. Itu sebabnya saya membawanya. Saya hanya berharap Anda dapat melihat dengan baik rencana periklanan yang disempurnakan, dan jika ada sesuatu yang perlu direvisi, Anda dapat membawanya kapan saja." Luo Feisue setelah menjelaskan dengan sabar, dia berkata dengan serius kepada You Dahong, "Tuan You, saya hanya ingin memberitahu Anda bahwa sikap kerja kami sangat serius. Saya juga berharap masalah biaya iklan ini dapat diselesaikan dengan memuaskan." Setelah jeda, Luo Feisue berkata kepada You Dahong lagi, "Saya membawa David Fred ke sini tanpa izin, dan saya tahu bahwa hal itu sedikit menyinggung Anda. Jika Anda membuat Tuan You marah, maka saya tidak punya pilihan selain kembali bersamanya." Jangan. You Dahong buru-buru mengubah senyumnya ketika mendengar ini, "Tuan Luo, saya tidak marah, saya hanya memikirkan apa yang Anda katakan tadi. Saya sangat pindah." "Oh, kamu tidak menyalahkanku karena membawanya ke sini minggu itu, kan?" Luo Feisue segera bertanya kepada You Dahong seperti ini. "Ini tidak salah. Bagaimana saya bisa menyalahkan Anda? Apakah saya orang yang pelit?" You Dahong tertawa, dan kemudian membalikkan tubuhnya ke samping, "Selamat datang di 2 kursi." Jadi David Fred dan Luo Feisue masuk ke dalam kotak.
Meja makan mewah di tengah restoran di dalam sudah diisi dengan segala macam peralatan makan yang sangat indah, tetapi hidangannya belum disajikan. Tuan Luo, silakan datang dan duduk di sini. You Dahong melangkah maju untuk duduk, lalu menawarkan untuk duduk di sampingnya. Sebuah kursi berlapis emas ditarik ke samping. Tidak perlu, kita bisa duduk dimanapun kita mau. Luo Feisue menjawab seperti ini, lalu masuk ke meja bersama David Fred dan duduk bersebelahan. Ketika You Dahong melihat ini, ekspresi ketidaksenangan yang tak terlihat melintas di wajahnya yang hitam dan gemuk, tetapi dia dengan cepat tertawa, dikatakan bahwa Luo selalu menjadi kecantikan paling terkenal di lingkaran bisnis Jiangbei kita. Baru sekarang saya mengetahui bahwa dia benar-benar pantas mendapatkan reputasinya. Tuan Yo, Anda benar-benar tahu cara bercanda. Luo Feisue hanya menjawab dengan datar, saya hanya wanita biasa yang bekerja keras di dunia bisnis. Saya tidak tahan dengan gelar nomor 1 kecantikan. Ah, Tuan Luo sangat rendah hati. You Dahong terus memuji Luo Feisue, begitu Tuan Luo datang ke sini, saya merasa seluruh kamar pribadi memiliki perasaan. Dinding bersinar. Bos, idiom itu disebut kecemerlangan. Seorang pengawal yang berdiri di belakang You Dahong tiba-tiba mengingatkannya dengan suara rendah. You Dahong mengerutkan kening, berbalik ke samping dan menamparnya, tampar. Satu pukulan ke wajah pengawal itu. Aku tahu ini idiom, tapi aku suka mengatakan bahwa dindingnya bersinar. Jika kamu menggangguku lagi, aku akan memukulmu sampai mati. Kembali dan tenanglah. You Dahong berteriak pada pengawal itu dengan suara tegas. Pengawal itu tidak punya pilihan selain menutupi wajahnya yang memerah, menundukkan kepalanya, dan mundur tanpa berani mengatakan sepatah kata pun. Tuan Luo, bawahannya cuek dan menyela tanpa pandang bulu, membuatmu tertawa. You Dahong mengatakan ini kepada Luo Feisue sambil tersenyum, tapi matanya tertuju pada David Fred. Oh, Tuan You tidak harus begitu marah. Luo Feisue hanya menjawab dengan acuh tak acuh. Dia menyaksikan penampilan You Dahong tetapi wajahnya tetap tenang. David Fred merasakan tatapan suram You Dahong dan tahu orang ini ingin peringatkan dirinya sendiri, jangan terlalu banyak bicara. Tapi David Fred tidak mengingat peringatan ini, karena tujuannya menemani Luo Feisue di sini, selain bernegosiasi dengan You Dahong, adalah untuk melindunginya. Oke. Akhir-akhir ini aku sedikit marah, aku harus mengendalikannya. You Dahong mengangguk, lalu berkata, ayo kita sajikan makanannya dulu. Bicara sambil makan. Setelah itu, You Dahong menjentikkan jarinya. Jari. Segera, pintu kotak terbuka, dan lebih dari selusin pelayan menggunakan gerobak kecil untuk membawa hidangan yang sudah disiapkan ke meja satu persatu. Pelayan terakhir meletakkan panci besar dari tanah untuk sup di tengah meja, yang sangat mencolok. You Dahong berdiri, membuka tutup pot tanah, dan aroma yang kuat segera meluap. Ini adalah salah satu hidangan khas Taisin Hotel yang paling terkenal, perpisahan dengan selirku. You Dahong mengambilnya sambil berbicara. Sebuah mangkuk, mengambil daging dengan sendok, mengisi mangkuk penuh, dan menyerahkannya kepada Luo Feisue. Hei. Tuan Luo, datang dan cicipi semangkuk sup ini, enak sekali. Terima kasih. Tuan Yo, kamu tidak harus jadi sopan. Kita bisa melakukannya sendiri. Luo Feisue mengangguk dengan sopan, lalu berkata. Bagaimana ini bisa dilakukan? Merupakan kehormatan bagi saya untuk dapat melayani kecantikan seperti Tuan Luo. You Dahong menatap Luo Feisue dengan senyum celaka. Sup ini adalah hal yang baik untuk menutrisiin dan menutrisi ginjal. Pria memakannya sangat keras, wanita itu berair setelah memakannya. Tuan Luo, Anda pasti akan lebih cantik jika memakannya. Lebih berair. Oke. Biarkan aku mencoba. Antusiasme You Dahong begitu aktif sehingga Luo Feisue tidak tahan, jadi dia hanya bisa menjawab seperti ini, dan kemudian dia menggunakan sendok untuk membalik isi mangkuk, dan menemukan bahwa itu adalah sepotong daging ular berwarna-warni. Kulit kepala Luo Feisue mati rasa, dan dia segera berhenti. Bos Luo, kenapa? Kamu tidak makan? You Dahong terus menatap Luo Feisue, melihat perilakunya, dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya dengan rasa ingin tahu. Ini.
Maafkan aku. Aku. Aku takut ular. Luo Feisue menjelaskan dengan cara ini, dengan ekspresi malu di wajahnya. Hehe, aku tidak menyangka Tuan Luo takut akan hal ini. Itu tidak bisa membuatmu takut. You Dahong menggigit bibirnya dan tertawa, lalu melambaikan tangannya, pelayan, datang dan keluarkan kaleng ini sup untukku. Pelayan di sebelahnya segera melangkah maju, dia mengambil kaleng perpisahan dengan selirku. Tuan Yo, jangan menariknya. Aku ingin mencobanya. Saat ini, David Fred tiba-tiba menyela. Oh, apakah kamu ingin makan? Yo Dahong melirik David Fred, dan kemudian meminta pelayan untuk membawa kaleng besar Farewell My Concubine ke David Fred, ini semua milikmu, jadi kamu bisa menikmatinya. Jangan ganggu, aku hanya akan mengobrol dengan Bos Luo. Kalau begitu kalian bicara, aku tidak sopan. David Fred tersenyum, mengambil mangkuk dan sendok, mengisinya, lalu duduk dan makan dengan kepala tertunduk. Melihat David Fred agak sedih menyenangkan, Yo Dahong diam-diam bangga, jadi dia menuangkan 2 gelas An 99 ur putih, berjalan ke Luo Feisue dengan salah satu dari mereka dan berkata kepadanya, Presiden Luo. Oh tidak, Feisue, ayo minum dulu. Maaf, Tuan Yo, aku tidak mau minum malam ini. Luo Feisue langsung melambaikan tangannya dan menolak, lalu dia berkata kepada Yo Dahong, Tuan Yo, mari kita bicara tentang biaya iklan dulu. Sambil berbicara, Luo Feisue membuka tas yang dibawanya, dan mengeluarkan bahan finishing yang telah dia siapkan dari dalam. Yo Dahong tertegun sejenak, merasa wajahnya telah ditampar, sehingga wajahnya menjadi gelap, dan dia melambaikan tangannya secara langsung, Tuan Luo, Anda tidak perlu menunjukkan ini kepada saya. Izinkan saya memberitahu Anda sebenarnya, aku tidak tertarik dengan ini. Yo, apa maksudmu? Luo Feisue tidak berharap Yo Dahong menolak begitu saja, dan tidak bisa menahan keterkejutannya. Yo Dahong mencibir, mengeluarkan koper dari laci meja di sebelahnya, membukanya, mengeluarkan tas arsip, dan melemparkannya langsung ke atas meja. Presiden Luo, ini cek 5 juta untukmu. 1 kontrak kerja sama periklanan tahun. Yo Dahong berkata kepada Luo Feisue. Ini. Tuan Yo, bisakah Anda berbicara lebih jelas? Luo Feisue mengerutkan kening. Dia tidak bodoh, jadi dia bisa menebak bahwa tindakan Yo Dahong seharusnya sudah direncanakan sebelumnya, dan harus ada konsekuensinya. Jelas, Yo Dahong mengundang dirinya sendiri ke sini untuk makan malam, ini benar-benar pesta tanpa pesta yang enak. Oke. Kalau begitu aku akan memberitahumu yang sebenarnya. Yo Dahong menatap lurus ke wajah cantik Luo Feisue, dan berkata dengan senyum aneh, ini sangat sederhana. Kamu harus minum denganku, selama kamu membuatku bahagia, jika Anda dalam suasana hati yang baik, Anda dapat mengambil semua ini.